balik lagi dengan saya Fauji di channel Aing Komik. Kisah yang dulu pernah hangat dan trending di tahun 2019 yaitu mengenai KKN di Desa Penari. Dan di dalam cerita tersebut itu ada sosok demit yang di dalam ceritanya itu yaitu sosok penari diketahui bernama Badarohui. Banyak nih yang mulai mencari siapa sih sosok Badarohui ini, apalagi semenjak cerita KKN Desa Penari ini dijadikan sebuah film, dan bahkan filmnya juga baru-baru ini baru tayang di bioskop. Nah, kali ini saya pengen ngajak teman-teman atau kalian untuk sedikitnya membahas kira-kira asal-usul Badarohui itu atau dedemit yang ada di KKN Desa Penari itu seperti apa sih. Singkatnya gini, Badarohui ini sosok perempuan cantik, bermahkota dan berbentuk ular. Perempuan Badarohui ini merupakan makhluk halus yang berasal dari kerajaan pantai selatan. Namun pada suatu hari dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan dikarenakan merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur, seperti dikutip banyuwangi.networld.com. Dikisahkan pada suatu masa ada sosok perempuan bernama Ratna Narek menjadi lurah di salah satu desa di daerah tersebut yang menjadikan peralatan memuja sang yang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini bertempat di tengah alas daha. Ratna Narek sendiri adalah murid dari seorang ksatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Prabu Airlangga ini ditaklukkan oleh Barada. Perlu diketahui, Prabu Airlangga ini memiliki banyak murid dan semua muridnya itu perempuan. Ia mengajarkan lontaran-lontaran kepada murid-muridnya. Mungkin semacam ajian ya, atau ilmu-ilmu gaib atau semacamnya lah. Namun ilmu-ilmu yang dipelajari ini atau lontaran-lontaran yang diajari ini akhirnya memakan korban warga-warga yang tak bersalah, sehingga Baranda dan pasukannya ingin menjatuhkan Prabu Airlangga. Sehingga pada suatu waktu Baranda dan pasukannya tahu nih kelemahan lontaran-lontaran yang diajarkan oleh Prabu Airlangga pada murid-muridnya. Sehingga Baranda dan pasukannya menyerang dan membunuh semua murid dan Prabu Airlangga itu sendiri dengan kejam. Namun dalam penyerbuannya dan pembantaiannya itu ada sekitar 5 muridnya yang dapat kabur. Dan semuanya itu perempuan. Dari 5 yang berhasil kabur, mereka memutuskan untuk memisahkan diri agar jejaknya tidak terlacak atau tidak diketahui oleh pasukan Barada. Nah, dari 5 ini, 4 lari ke Tanah Bali dan yang paling muda lari ke Timur Jawa. Ratna Narek lah yang lari ke Timur Jawa dengan membawa lontaran yang berisi ilmu kajian untuk melakukan atau menaklukkan para lembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai Timur. Sejak penaklukan yang dilakukan oleh Barada, Ratna Narek tidak pernah muncul kembali. Namun dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontaran tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwasannya Ratna Narek ini hidup awet muda karena mempelajari tadi nih lontaran-lontaran yang diberikan oleh gurunya. Ratna Narek ini tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa sampai tiba suatu hari dia singgah di desa yang namanya itu Wonokromo, yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada perempuan. Semua perempuan dia goda walaupun yang sudah mempunyai suami, sampai akhirnya dia mendengar ada kabar bahwasanya ada seorang perempuan yang singgah di warung di tengah desa. Tidak lain tidak bukan wanita itu adalah atau perempuan itu adalah Ratna Narek. Si lurah mendatangi perempuan tersebut dan menawarkan menginap di rumahnya. Akhirnya Ratna Narek pun menyetujui tawaran dari si lurah tersebut. Hingga pada suatu malam Ratna Narek pun tertidur. Namun ketika Ratna Narek tertidur, si lurah dan 2 anak buahnya pun mempunyai niatan buruk dan niatan cabul yang ingin mengintip Ratna Narek tertidur. Namun Ratna Narek bukanlah orang yang bodoh. Dia pun menjaga dirinya ketika tertidur dengan ajian-ajian yang dia pelajari. Sehingga ketika Ki Lurah membuka pintu sampai setengah badan ataupun
sebesar badannya. Yang terjadi adalah sebuah kekuatan yang membuat Ki Lurah terpental dan mati di tempat. Anak buahnya lari namun tak lama terjatuh dan mati oleh ilmu kanuragan dari Ratnarek tersebut. Sebagian kisah menyatakan bahwasanya Ratnarek menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti Ki Lurah pemimpin desa tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah sebuah kejadian di atas tempat desa tersebut yang memiliki sebuah kolam sumber air, di mana kolam sumber air tersebut ternyata pusat gerbang halus di utara Jawa, tepatnya sekitaran lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa dengan ciri berdirinya sebuah batu karang besar. Namun antara selatan dan utara memiliki hubungan yang baik. Termasuk kolam air tersebut adalah tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika beliau pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan kesatria Pantai Selatan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Ratnarek dengan sombongnya merasa memiliki ilmu tinggi dan sudah sering melakukan para goib. Dia melanggar adat istiadat dari desa tersebut bahwasanya tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut. Sebab hal ini akan mengundang seluruh goib penghuni Alas Daha, termasuk penghuni kendang di dalamnya. Bahkan dia berteriak, "Jika seluruh penghuni Alas Daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu." Dari kesombongannya inilah semua penduduk musnah termasuk dia. Salah satu makhluk halus yang memasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sandang di Alas Daha. Dia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu sampai akhirnya jasad penari itu dihancurkan, barulah dia keluar. Dan dari saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan, dilucuti beberapa kesaksiannya dan diusir karena tidak tunduk dan patuh atas perintah. Wujudnya tetap berbau Pantai Selatan, memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil terhadap kaum laki-laki. Dia bisa beranak pinak jika ada laki-laki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun saat dia marah dan ingin membalas dendam kepada siapapun yang menyakitinya, mengotori tempatnya, atau melanggar adat di mana dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah. Wujudnya berubah menjadi setengah badan atas wanita bermahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk pilar. Dan dialah yang disebut Badarahui oleh orang Jawa. Itulah sedikitnya asal-usul Badarhui, Bista ataupun Lidemit yang ada di film KKN Desa Penari. Tanggapan kalian gimana?